Oke, hari ini kita akan membedah salah satu argumen paling rumit sekaligus paling menakjubkan dari abad ke-20. Ini adalah sebuah bukti logis tentang keberadaan Tuhan, tapi bukan dari seorang teolog, melainkan dari salah satu ahli logika terhebat dalam sejarah. Jadi, bayangkan, kita akan menggunakan perangkat matematika murni untuk mencoba menjawab pertanyaan metafisika yang paling dalam. Kalau Anda nonton film Oppenheimer, mungkin ingat adegan ini kan? Pria yang lagi jalan bareng Einstein ini, dia bukan orang sembarangan. Dia adalah Kurt Gödel, seorang jenius yang saking jeniusnya sampai-sampai Einstein sendiri pernah merasa kalau pekerjaannya jadi nggak penting lagi dibanding pekerjaan Gödel. Gödel ini udah ngeguncang dunia matematika dengan teorema ketidaklengkapannya. Teorema itu pada dasarnya nunjukin kalau ada kebenaran matematika yang nggak akan pernah bisa kita buktikan. Tapi bukan itu yang mau kita bahas sekarang. Kita akan menyelami karyanya yang lain yang jauh lebih jarang dibicarakan tapi nggak kalah dalamnya. Jadi, siapa sih sebenarnya Kurt Gödel ini? Yuk, kita kenalan dulu sebentar dengan sosok di balik argumen luar biasa ini dan gimana ceritanya dia bisa jadi sobatnya Einstein. Gampangnya gini deh, kalau Einstein itu jenius fisika yang ngamatin alam semesta, nah, Gödel ini jeniusnya logika murni. Mereka berdua sahabat karib di Princeton. Einstein bahkan pernah bilang kalau dia datang ke kantor itu cuma biar punya kesempatan buat jalan pulang bareng Gödel. Mereka ngobrolin banyak hal, fisika, politik, dan ya filsafat. Nah, ini penting banget. Sebelum kita lanjut, perlu ditegaskan kalau pembahasan kita kali ini bukan tentang agama atau keyakinan. Ini murni latihan filsafat dan logika. Jadi, kita bakal main pakai aturan logika, dan biar adil, kita harus paham dulu aturan mainnya. Pertama, ada dua jenis pengetahuan. Yang namanya a posteriori, itu apa yang kita tahu dari pengalaman atau observasi. Ini bahasanya sains. Tapi ada juga a priori, yaitu apa yang kita tahu hanya dengan nalar, tanpa perlu eksperimen sama sekali. Matematika dan logika masuk di sini. Nah, argumennya Gödel ini 100% bersifat a priori. Kedua, ada dua jenis keberadaan. Sesuatu yang kontingen, itu artinya dia bisa ada, bisa juga enggak. Contohnya, Jakarta itu ibu kota Indonesia. Tapi kan bisa aja suatu saat nanti bukan lagi. Sebaliknya, sesuatu yang niscaya, itu harus ada. Ketiadaannya itu nggak masuk akal. Dimanapun Anda berada, 1 tambah 1 ya pasti 2. Pertanyaan besarnya, ada nggak sih sesuatu yang keberadaannya itu niscaya? Oke, fondasinya udah siap. Sekarang, ayo kita lihat blueprint atau cetak biru dari argumennya Gödel. Kelihatannya mungkin rumit, tapi sebenarnya ini adalah sebuah struktur yang sangat rapi. Kita akan coba bongkar satu persatu. Semua bukti logika itu dibangun dari 3 komponen ini. Aksioma, itu titik awalnya, anggap aja kayak aturan main. Definisi, itu penting biar kita semua sepakat soal arti sebuah istilah. Dan teorema adalah kesimpulan logis yang nggak bisa dihindari kalau kita udah nerima aksioma dan definisinya. Sekarang, kita masuk ke inti permainannya. Anggap aja kita lagi merakit sebuah mesin logika, selangkah demi selangkah, ngikutin instruksi dari Gödel. Siap? Ingat ya, aksioma adalah fondasi kita. Gödel memulai dengan 2 aksioma yang sangat mendasar tentang apa yang dia sebut sifat atau kualitas positif. Aksioma pertama intinya bilang kesempurnaan itu cuma bisa menghasilkan kesempurnaan. Jadi, kalau adil itu sifat yang positif, dan keadilan secara logis nimbulin kesetaraan, maka kesetaraan juga harus positif. Oh ya, waktu Gödel bilang positif, ini bukan sekedar baik secara moral ya, tapi lebih ke sifat yang menyempurnakan, sebuah kualitas yang bikin sesuatu jadi lebih lengkap. Aksioma kedua ini logis banget kan? Ini pada dasarnya prinsip non-kontradiksi. Sesuatu nggak bisa jadi sempurna dan nggak sempurna di waktu yang bersamaan. Kalau adil itu positif, maka tidak adil ya jelas nggak positif. Simple. Nah, dari 2 aturan simple tadi, Gödel narik kesimpulan pertamanya, teorema 1. Intinya gini, kalau kita bisa ngebayangin sebuah sifat positif, kayak keadilan sempurna, maka harus ada kemungkinan logis bagi sesuatu untuk punya sifat itu. Kalau enggak, ya konsep sifat positif itu jadi omong kosong, dan seluruh logika ini ambruk. Disinilah Gödel ngenalin definisinya yang super spesifik dan logis. Untuk argumen ini, sebutan Tuhan itu cuma label untuk sebuah entitas yang punya semua sifat positif yang bisa dibayangkan. Maha adil, maha bijaksana, dan seterusnya.
Sekali lagi, ini definisi logis, bukan religius. Langkah berikutnya adalah aksioma 3. Gödel bilang, menjadi wadah dari semua hal baik atau jadi sempurna, itu sendiri adalah sebuah hal yang baik. Jadi, menjadi Tuhan, sesuai definisi barusan, itu adalah sebuah kualitas positif. Sekarang lihat deh gimana mesin logikanya bekerja. Kalau setiap sifat positif itu mungkin ada, itu teorema 1, dan menjadi Tuhan itu adalah sifat positif, itu aksioma 3, maka secara logis keberadaan Tuhan juga mungkin dong. Kita udah berhasil bergerak dari kemungkinan satu sifat ke kemungkinan sebuah entitas yang sempurna. Sebelum langkah terakhir, kita butuh satu definisi lagi, esensi. Gampangnya, esensi itu adalah sifat inti yang jadi penentu semua sifat lainnya. Contohnya esensi dari smartphone itu kan kemampuannya nyambung ke internet, tanpa itu aplikasi-aplikasi lain jadi nggak ada gunanya. Dan inilah bagian terakhir, sekaligus yang paling sering jadi perdebatan. Gödel mengajukan aksioma 5 bahwa keberadaan yang niscaya, artinya keberadaan yang harus ada dan nggak mungkin nggak ada, itu adalah sebuah kualitas positif, sebuah kesempurnaan. Oke, mari kita rangkai semuanya untuk lompatan terakhir. Langkah 1, kita setuju Tuhan itu mungkin ada. Langkah 2, esensi dari Tuhan menurut definisinya adalah punya semua sifat positif. Langkah 3, kita menerima kalau keberadaan niscaya atau harus ada adalah sebuah sifat positif. Nah, kalau gitu, Tuhan harus punya sifat harus ada ini kan? Dan disinilah intinya. Jika sesuatu yang mungkin ada, ternyata punya sifat esensial harus ada, maka dia nggak lagi cuma sekedar mungkin. Sifatnya itu sendiri memaksa keberadaannya jadi sebuah kepastian. Kemungkinan logis itu berubah jadi keniscayaan. Oke, setelah ngelewatin logika yang padat banget barusan, ayo kita mundur sedikit untuk melihat kesimpulan akhirnya dan kisah manusia di balik bukti yang luar biasa ini. Ya, inilah hasil akhirnya. Menurut rangkaian logika Gödel, kalau Anda menerima semua aksioma dan definisinya, maka kesimpulan ini nggak bisa dihindari. Tuhan ada, dan keberadaannya itu bersifat niscaya. Tapi yang bikin takjub tuh ini. Gödel nyimpen bukti ini selama hampir 30 tahun. Dia takut komunitas ilmiah bakal salah paham dan mikir dia lagi nyoba ngebuktiin Tuhan versi agama tertentu. Padahal buat dia, ini murni sebuah latihan tentang keindahan logika. Jadi kita sampai di pertanyaan pamungkasnya. Bukti Gödel ini secara teknis dianggap valid. Kesimpulannya beneran nyambung sama premis-premisnya. Tapi, apakah itu berarti kesimpulannya benar tentang realitas kita? Apakah logika murni bisa memberitahu kita soal apa yang benar-benar ada di luar sana? Nah, itulah pertanyaan yang ditinggalkan Gödel untuk kita renungkan.